Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya Olot Service. Kebetulan di sini saya ada receiver parabola merek Molanex parabola. Receiver Nex parabola dengan keluhan mati total. Kata yang punyanya ini kena petir. Coba kita colokin ke sumber arus listrik dari PLN. Ini posisi sudah ini posisi 0, kita on kan dulu, terus kita colokin dan ternyata emang mati total, nggak ada penampakan sama sekali di display panelnya. Coba kita buka dulu. Mudah-mudahan cuman sekring aja yang kebalik. Kebalik kan belum dibuka ya. Ya mudah-mudahan cuman sekring aja yang putus, atau paling parah-parahnya ya supply gitulah. Kalau supply kan bisa diakalin gitu. Kalau udah chipset, kalau chipset yang kena ya sudah. Dan ternyata ini kayaknya, coba kita cek aja lah pakai multitester. Pakai multitester. Pakai multitester analog, berhubung yang digital saya nggak punya, jadi pakai analog aja dulu. Kita cek tegangan AC-nya dulu 220 volt, apakah nyampe ke sini? 220 volt ada. Terus kita cek switch bagus, fuse bagus lah, fuse bagus, tahu yang ini lah. Dicek fuse mah nggak putus ya. Dicek fuse-nya dulu, tapi tadi dicek emang fuse nggak putus ya, bagus. Ini bagus, pada bagus semua. Apakah yang bermasalah? Dicek dioda bagian sekunder bagus kayaknya. Terus coba kita buka aja bagian supply-nya. Fuse nggak putus, dioda tidak short, karena kalau dioda short biasanya NCB strip, terus fuse akan putus. Ini enggak, dari bawah baik-baik aja ini kayaknya nih. Kita cek di kaki elko 400 volt, apakah ada tegangan sekitar 400 ada sekitar 300 volt ada, berarti bagus.
Coba kita tes di bagian supply IC. Oh, bergoyang di bagian IC. Bergoyang-goyang. Coba kita tes bagian outputnya, apakah keluar? Enggak keluar sama sekali bagian outnya. Entahlah, mungkin ini kemungkinan kerusakan ada di IC. Kemungkinan ada di IC ini nih, yang IC ini serinya tuh berapa ya? Ini kelihatan lagi ya. Serinya SD berapa ini? Oke, saya akan coba ganti dulu IC ininya. Mudah-mudahan bisa berfungsi kalau sudah diganti. Oke, jadi ini IC ini udah saya ganti. Ini aslinya SD 6832 serinya. Saya ganti pakai IC seri SD 6832. Aslinya SD 6834. Saya ganti pakai SD 6832. Ya mungkin ampere lah di bawah sedikit, di bawah ini ampernya sayang ini. Terus elko ini sekalian tadi saya ganti, yang nilainya 1000 UF 16 volt, saya besarin UF nya jadi 2200 UF 16 volt. Jaga-jaga ke depannya, karena jika elko ini bermasalah akan menyebabkan mode on atau mata merah. Oke, begitu. IC ini sudah saya ganti. Coba kita tes. Kita tes, nyalakan dan cek tegangan outnya di bagian sekunder. Ini tegangannya kan 5 volt, 15 volt sama 20 volt. Kita cek yang 5 volt dulu. Lima volt udah keluar 5 volt. Terus 15 volt udah ada. 20 volt udah ada. Tegangan output udah hadir sesuai kebutuhan, 5 volt, 15 volt sama 20 volt. Coba kita pasangkan soketnya ke soket supply ke MB nya. Ini kan belum dipasang ya. Coba kita pasangkan. Longgar tadi. Udah ada penampakan on di displaynya, berarti MB bagus kayaknya ini, dan udah muncul nomor CH. Coba kita cek tegangan di MB nya, takut-takut ada yang kebesaran. Ini kan kalau di MB tegangan normalnya itu 5 volt, yang 5 volt sih supply utama. Ya maksudnya 5 volt, terus di step down ini berapa ini ya? 1,8 ada, 3,3 ada, terus 1,2 ada, berarti udah gitu.
Kalau tegangan 15 sama 20 volt itu buat output ke LNB, buat vertikal dan horizontal. Saya cek output ke LNB ada sekitar 15 volt. Mungkin kalau udah dikasih beban akan turun sekitar 13 volt buat vertikal kayak ini. Dalam posisi vertikal, tapi kok mati ya. Mungkin udah on ya. Tadi saya cek tegangan di MB normal. Jadi kemungkinan ini cuman supply-nya aja yang kena, cuman IC ininya aja gitu maksudnya. Mungkin petirnya nggak terlalu gede gitu, mungkin cuman radiasinya aja. Karena kalau petirnya besar ini bisa kena semua ini. Ini alhamdulillah cuman supply-nya ada yang kena. Setelah pergantian IC ini tegangan pada muncul. Emang sih bisa aja diganti segini supply-nya, seunit supply maksudnya seunit supply sabundel gitu. Tapi kan harganya agak lumayan mahal bila dibandingkan dengan ganti ini. Ini kan murah, paling berapa lah. Terus udahlah segitu aja. Oke, terima kasih.